orang yang hafal Quran dengan orang yang tidak hafal tentu beda. Oh, pahalanya sama sebetulnya. Kalau orang yang hafal, dia mendapatkan pahala dari hafalannya. Orang yang membaca, dia mendapatkan pahala dari melihat. Nah, itu. Jadi, orang yang menghafal itu juga dapat pahala 2. Orang yang melihat juga mendapat 2. Dia dapat melihat, ya. Dia membaca dengan melihat. Melihat mushaf itu kan pahala, ya. Jadi ada perbuatan 3 hal yang mendapatkan pahala. Yang pertama, memandang wajah orang tua dengan penuh kasih sayang, ya. Memandang wajah orang tua dengan penuh kasih sayang itu dapat pahala. Kemudian yang kedua, memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah itu dapat pahala. Dan yang ketiga, memandang mushaf Quran. Quran itu dapat pahala. Ya, itu jadi sama pahalanya. Ada kelebihan masing-masing. Ya, jadi yang hafal Quran itu dapat dari hafalannya. Yang melihat itu pun dapat dari melihat. Cuman kalau dari sholat jangan melihat Quran. Misalkan, aduh ini, ya, dikira hafal Quran, rupanya nengok Quran, sholatnya. Cak iyo yang terawihnya, ya, baca surah panjang-panjang, rupanya dijingok, imamnya nengok Quran. Nah, aneh-aneh pula sekarang ini. Memang boleh, ya, tapi kan mengurangi kekhusyuan model C itu kan. Memang boleh-boleh saja seperti itu. Cuman kan mengurangi kekhusyuan. Nah, apa kita panjang-panjang, misalkan baca ayat panjang-panjang tapi tidak hafal. Lemah yang hafal bah yang pendek-pendek baik, ya. Misalkan baca kuliah atau baca kulhu, ya, daripada kita baca panjang satu baris misalkan, ya, itu lemah kita baca yang pendek baik, ya, itu Al-Baqarah misalkan satu itu. Jadi ada kelebihannya masing-masing seperti itu. Siapa lagi? Ada yang bertanya? Ibu-ibu, masih hujan juga bu baliknya, lajulah, tidak apa-apa. Yo, nak bertanya lagi dah apa-apa. Kalau sudah ditutup. Jadi kalau kita bisakan setiap hari itu kalau bisa menghafal, ya, 1 ayat 2 ayat. Karena apa? Apalagi kita menghafal Quran, orang yang bisa hafal Quran, kemudian dia melaksanakan hukum-hukum Quran tersebut, itu bisa membawa 10 orang. 10 orang dari keluarganya. Ya. 10 orang dari keluarganya itu bisa dibawa masuk surga. Bapaknya, ibunya, anak-anaknya misalkan, ya. Bininya, 10 orang. Ya, bisa dibawa oleh orang yang hafal Quran tadi, ya, itu bisa dibawa. Makanya beruntung kalau kita punya anak orang yang hafid, orang yang hafal Quran, ya, punya anak. Tetapi memang benar, hafalnya benar, kelakuannya benar, ya. Hafal Quran juga kalau kelakuannya akhlaknya bejat sama baik, ya. Misalkan yang ini yang benar memang hafal Quran, akhlaknya bagus, ya, akhlaknya bagus, memang benar-benar dia mengamalkan dari Quran tersebut, itu bisa membawa dari keluarganya itu 10 orang masuk